Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila setetesmu terserak di padang gunung dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur diterpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Karang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang dayang. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Sungging Prabangkara, serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Dong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah. Menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspan, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Agi, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tinko Malasari Widaya, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Mumu, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara dalam episode ke-10 ini dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-293 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Dayang Karangrang, Haryoko sebagai Jaka Karewet, Anis sebagai Emban, Ana Sampayon sebagai Nyai Gandem, Renita sebagai Dewi Angkita, Naryo sebagai Sempana, Ashari sebagai Barijo, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Cicip dulu ah. Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak sih sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Dewi Angkita kebingungan karena Sempana tak mau mendengar keterangan apapun dan nekat akan membawanya esok hari dengan paksa. Semuanya ketakutan karena Sempana mengancam akan merusak warung Nyai Gandem. Bagaimana Nyai Tua? Tak ada yang bisa saya lakukan. Dia tak mau mendengar kata-kata saya. Waduh, celaka. Lalu bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali menurutinya. Kalau tak ingin melihat warung ini hancur dan habislah aku. Iya, saya tahu bahwa itu akan terjadi. Kalau begitu, kau mau menurutinya? Wah, itu bagus, Anggi. Aku percaya bahwa Sempana akan bisa membahagiakanmu dan mencukupi segala kebutuhanmu. Kau akan hidup senang, anakku. Kau akan mendapatkan semuanya. Tidak, Nyai. Ya? Tidak. Saya tidak bisa menjalaninya. Saya tidak bisa. Jadi, kau tidak mau? Jadi kau lebih suka dia mengamuk dan merusak segalanya di rumah ini. Dan aku tak akan memiliki apa-apa lagi. Maaf, Nyai. Ini soal perjodohan. Bukan masalah sepele. Tidak bisa diputuskan dalam 3-4 hari seperti ini. Mana mungkin. Tapi anakmu mengatakan sanggup. Dan ia mengatakan bahwa itu hanya main-main. Sedangkan Sempana tidak bisa menerima alasan itu. Apa yang sudah dikatakannya, itulah yang dianggapnya benar. Dan dia akan melakukannya. Dewata aku, tolonglah hamba. Kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan meneteskan air mata atau memanggil-manggil nama dewamu. Kau harus melakukan sesuatu, Anggi. Bagaimana, Mbok? Semuanya sudah terjadi. Ya, semuanya terserah kau saja. Aku tidak menyangka akan menjadi begini. Aku hanya menghindari dia. Iya, aku tahu. Sudahlah, jangan menangis, Cak Ayu. Sudah. Kalau kau memikirkannya, pasti kau tak akan memutuskan untuk menolaknya. Tapi kalau kau menolaknya juga, wah, itukah balasanmu atas kebaikanku selama ini, Anggi?
Kau mendapat tempat berteduh yang nyaman dan perlakuan yang sangat baik di sini. Bahkan aku akui sebagai keponakanku sendiri. Tapi apa balasanmu, Nduk? Kau ini ingin menghancurkan rumahku apa? Iya. Saya tahu bahwa saya berhutang budi pada Nyai. Tapi saya juga melakukan sesuatu di rumah ini. Saya melakukan hal baik selama ini, sehingga membuat warung ini laris setiap hari. Nyai jangan ingkari ini. Dan jangan merasa bahwa hanya Nyai lah yang berjasa demi hidup saya. Tapi atas itu semua, saya tidak mau orang lain memaksakan kehendak atas diri saya. Bagus. Lalu apa yang mau kau lakukan, Cah Ayu? Biarkan saya pergi malam ini juga bersama Simbo. Pergi? Kau merasa bahwa dia sungguh-sungguh akan melayani pedagang sutra itu? Tidak. Hamba tahu bahwa Dewi Anggita bukan seperti itu. Dia akan menolaknya. Tapi apakah Sempana akan menerima perlakuan itu dengan baik? Tampaknya dia bodoh dan tak mau mendengar kata orang lain. Memang, barangkali akan ada keramaian di rumah Nyai Gandeng. Kita lihat saja nanti. Jangan, Karangrang. Kita tak boleh hanya melihatnya. Kita harus menolong Dewi Anggita. Kasihan gadis itu. Nasibnya sungguh malang. Bukankah salahnya dia sendiri? Mengapa dia meninggalkan Majapahit yang telah memberinya kemuliaan dan memilih hidup terlunta-lunta? Ya, tapi dia pasti punya alasan mengapa melakukannya. Sudahlah, mari kita melakukan sesuatu. Baiklah. Keputusan itu sungguh bodoh. Kau akan pergi dan yakin akan bisa lolos darinya. Kami hanya menjaga agar jangan sampai dia marah pada Nyai. Kau pikir setelah kalian pergi maka dia tidak akan melampiaskannya padaku? Rasanya kedatangan kalian hanya akan membawa sial saja. Sudahlah, diamlah dan mari berkemas. Kalian tetap akan pergi. Ini satu-satunya jalan, Nyai. Jangan menghalangi kami. Tolong mengertilah. Dan katakan padanya bahwa aku minta maaf atas kejadian ini. Aku kira itu belum cukup baginya. Apa boleh buat, Nyai? Hanya itu yang bisa aku lakukan. Aku sudah selesai mengemasi barang-barangmu, Anggi. Kalau begitu, marilah kita berangkat sekarang saja. Nyai, saya minta maaf atas kejadian ini. Kecuali itu, saya juga berterima kasih pada Nyai. Karena Nyai telah banyak sekali membantu saya dan Simbo. Mudah-mudahan Dewata melimpahkan karunia dan perlindungannya pada Nyai. Sesungguhnya aku amat mengasihi kalian. Kalau aku memaksamu untuk menerima Sempana sebagai suamimu, itu adalah karena aku ingin kau bisa merasakan hidup senang tanpa harus bekerja berat seperti sekarang ini, Anggi. Hanya saja, ya,
Memang tak mudah mencintai seseorang yang baru saja kita kenal. Apalagi Sempana bukanlah seorang yang menarik hati. Ya, baiklah, tidak apa. Kalian boleh pergi. Aku tak bisa memberimu apa-apa. Tapi ini sekedar uang untuk bekal di perjalanan. Tapi kami sudah menerima upah kami selama ini. Tidak apa. Ini hanyalah sebagai ungkapan terima kasih. Jangan menolaknya. Terima kasih. Ternyata Nyai masih mau membantu kami. Aku tahu keadaan kalian. Tapi kalian mau pergi kemana ini? Ya? Kami belum tahu. Tapi kami yakin bahwa pasti akan bisa kami temukan tempat yang bisa memberikan kedamaian. Terima kasih, Nyai. Terima kasih, Nyai. Nah, pergilah jauh dari sini. Mudah-mudahan kalian selamat. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah. Menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Tidur saja, Kang. Di luar sangat dingin. Masuklah ke dalam. Kalau kau tak tahan dingin. Aku justru kepanasan sehingga tidak bisa tidur. Kau gelisah memikirkan hari esok, Kang. Jangan takut, Kang. Gadis itu pasti akan menjadi milikmu, Kang. Iya, ya tentu. Kalau tidak, aku akan mengamuk dan menghancurkan warung terkutuk itu. Karena pemiliknya telah mempermainkan aku. Ya, tak akan, Kang. Percayalah, Kang. Kang, kau mau kemana, Kang? Aku ingin ke rumah Nyai Gandem. Kang, ini tengah malam. Mana mungkin kau akan bisa bertemu dengan dia? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melewati rumahnya saja. Entah mengapa ini. Perasaanku tidak enak. Ya, baiklah. Aku ikut bersamamu. Masih terang benderang. Wah, nampaknya mereka masih terjaga, Kang. Pertanda bagus. Pasti bersiap-siap untuk perjalanan esok harinya. Sungguh menyenangkan. Betapa bahagianya Barijo. Menjadi pengantin dan diarak teman-teman pedagang. Oh ya, ada berapa orang rombongan yang akan ikut bersama kita besok?
Iya Kang, ada 6 rombongan. Dengan jumlah orangnya kira-kira 20 orang, Kang. Bagus. Cukup meriah. Anggi pasti suka. Wah, Kang. Mereka juga sudah menghias kereta-kereta itu dengan janur-janur kuning. Wah, meriah sekali, Kang. Ya, aku tahu itu. Lihat itu. Nyai Gandem baru saja mengunci pintu samping rumahnya. Untuk apa? Malam-malam begini dia keluar rumah ya? Aku ingin menemuinya. Jangan, Kang. Sudah malam. Tidak pantas menemui orang malam-malam begini. Aku hanya ingin tahu, apakah ada yang bisa kita bantu untuk mereka? Atau ada barang mereka yang cukup besar dan ingin sekarang juga dimasukkan ke dalam keretamu, Jo? Ya, terserah Kang Sempana saja kalau begitulah. Nyai! Kang, jangan keras-keras. Nanti dia tidak dengar. Tapi Kang, ini sudah lewat tengah malam, Kang. Selamat malam, Nyai. Kau mau apa malam-malam begini datang ke sini? Jangan takut, Nyai, tenang. Kami baru saja selesai berkemas dan kami ingin menawarkan bantuan. Barangkali ada yang bisa diangkut ke dalam kereta sekarang. Iya, mestinya kalian tahu bahwa ini lewat tengah malam dan tidak seharusnya kalian membangunkan orang tidur. Kami kan tidak membangunkan, Nyai, karena baru saja Nyai menutup pintu samping itu. Oh iya, aku dari kamar mandi tadi. Ya, baiklah, aku mau tidur dan rasanya tidak ada yang harus kalian lakukan malam ini. Mereka sudah tidur? Iya, mereka sudah tidur. Baiklah, katakan pada Anggi bahwa kami akan menjemputnya besok pagi sekali. Iya, akan aku sampaikan. Selamat malam, Nyai. Selamat malam. Sudah. Mengapa masih menoleh ke sana terus? Kang, entah mengapa ya, Kang ya. Aku curiga pada sikap Nyai Gandem itu tadi, Kang. Nampaknya ada yang disembunyikan, Kang. Yang akan disembunyikan itu apa? Ya, entahlah. Ayolah, kita kembali ke sana. Untuk apa? Dia pasti sudah tidur. Sungkan juga membangunkannya. Kang, kita tidak usah membangunkannya. Aku ingin melihat sesuatu. Aku harus membuktikan apakah benar Anggi masih tidur di dalam biliknya itu. Bagaimana sekarang? Aku akan memanjat ke atas atap rumah itu. Kau gila. Untuk apa? Sudah aku katakan, Kang. Aku ingin melihat apakah benar Anggi dan mboknya sudah tidur pulas. Kau tunggu di sini saja, Kang. Tanpa ragu-ragu lagi, Barijo segera melompat ke atas atap rumah Nyai Gandem. Gerakannya ringan bagai kucing dan nyaris tak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia melongok ke dalam dan melihat ke arah dalam rumah itu, mencari-cari. Namun tak lama kemudian, ia sudah melompat kembali ke bawah dan segera mengatakan apa yang dilihatnya pada Sempana. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Nyai Gandem. Apa katamu? Mereka minggat. Ya, mungkin, Kang. Sekarang kau harus menemui Nyai Gandem dan meminta pertanggungjawabannya. Buka pintunya, Nyai! Buka pintunya! Siapa malam-malam begini menggedor pintu seperti maling? Pokoknya buka dan jangan banyak bicara. Wah, kalian lagi.
Apakah lantaran selalu menyusuri hutan, maka kalian lalu menjadi kehilangan sopan santun? Hah? Ini lewat tengah malam dan bukan saatnya mengunjungi rumah orang, mengerti? Jangan banyak bicara. Aku mau ketemu Anggi. Ketemu Anggi? Bukankah sudah aku katakan bahwa dia tidur? Mengapa harus menemuinya sekarang? Tak usah banyak bertanya, Nyai. Katakan saja pada Anggi bahwa aku ingin bicara. Tidak, aku tidak mau. Ini bukan saatnya menemui seseorang. Datanglah besok pagi. Nyai, jangan berpura-pura tidak tahu. Kami sudah tahu bahwa kau menyembunyikan sesuatu. Apa? Apa katamu? Kau menyembunyikan sesuatu bukan? Kau membohongi kami. Ayo, katakan ya atau tidak. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pergilah kalian dari hadapanku. Pergi. Baik. Kami akan pergi. Tapi panggil dulu Anggi. Kami ingin bertemu. Tidak bisa. Dia tidur. Geledah rumahnya. Nyai Gandem tak bisa berbuat apa-apa ketika kedua laki-laki itu menerobos masuk dan memasuki setiap bilik yang ada. Cicip dulu Wah, enak erek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak sih sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah terus serial Sungging Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.